Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu lancar semua urusannya. Senang sekali saya Oke Risandi bisa kembali menyapa Anda dalam iBreak edisi hari ini dan kita akan membahas terkait dengan perkembangan kota Surabaya, khususnya saat akan menjadi destinasi wisata heritage. Nah, jadi pemirsa, pemerintah kota Surabaya sampai dengan hari ini juga masih terus melakukan penataan untuk membangun wisata kota lama Surabaya. Yang mana memang sedang terbagi dalam tiga zona maksud kami. Ada zona Eropa, ada pecinan, ada Arab, dan nantinya rencana dari tiga zona ini akan diintegrasikan supaya bisa menggait wisatawan-wisatawan lokal dan juga mancanegara yang nanti bisa berkunjung ke kota Surabaya, menaikkan PR di kota Surabaya, dan menciptakan wisata heritage baru di kota pahlawan tercinta. Pertanyaannya bagaimana progres pembangunan hari ini dan goalsnya seperti apa? Kita akan bahas dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Ada Bapak Ahad Tony, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi Mas Aki. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga sohibnya beliau yang selalu menemani di studio ada juga Pak Nanang Purwono, pegiat seni dan sejarah Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Nanang. Pagi, Kabar sehat Pak Nanang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya terlebih dahulu barangkali ingin ke Pak Tony. Progres terkini hari ini penataan wisata kota lama Surabaya bagaimana Pak Tony? Baik Mas Oki. Tapi sebelum membahas kota lama, Nggih. kemarin kan Anyus TV ulang tahun. Selamat ulang tahun dulu yang 9. Matur Dan nuwun. kami bangga Anyus TV punya konsentrasi ikut membangun Surabaya, terutama kaitan dengan masalah pembangkitan sebagai kota budaya dan kota termasuk yang akan kita bahas nanti Harus ini. nggih. Ya. Matur nuwun, matur nuwun. Masuk pada hari ini betul apa yang disampaikan Mas Oki, bahwa kita sedang konsentrasi pada revitalisasi 3 zona kota tua di Surabaya, kota lama. Ada zona pecinan, ada zona Arab, kemudian sekarang ada zona Eropa. Ya. Untuk zona Eropa di sini ini sedang kita konsentrasi karena ini kan baru sentuhan pertama. Kalau yang Arab sudah lebih dulu survive, Yeah. kemudian untuk kia-kia berulang kali dapat sentuhan, dan sekarang ini kaitan dengan begitu pecinan agak menurun gitu kan. Mungkin kita punya strategi dengan munculnya zona Eropa nanti bisa saling support, gendong indit ya. Karena antara zona satu dengan zona lain itu bisa saling menguatkan. Tetapi pentingnya terhadap kita untuk melakukan revitalisasi zona Eropa ini itu tidak terlepas dengan sejarah kita, bahkan adalah masih pada masa-masa klasik ya Mas. Pada masa klasik ketika pasca polemik antara Jogja dan Solo, Surakarta Kartosuro itu kan sempat VOC mendapatkan rewet karena sempat membantu, sehingga di situ dibentuklah VOC memberikan hadiah kepada Surakarta memberikan hadiah kepada VOC itu tanah di pinggir sungai, pinggir pantai, mulai Jepara sampai pada Probolinggo sana, Panorokan. Nah, untuk mengelola itu, VOC kala itu kelihatannya lalu membentuk tempat untuk memanage itu mau ditanami apa, dikelola untuk apa dan sebagainya. Lalu pusatnya dibangunlah di Surabaya. Oke. Dan Surabaya itu kelihatan sekali, kelihatannya agak dekat dengan konsepsi. Di sana ada kota tua sekitar 4 hektar kalau nggak salah. Itu sehingga saya membayangkan ketika kita melakukan revitalisasi kan tidak sekedar hanya revitalisasi fisik. Ya kan? Kalau revitalisasi fisik itu ini sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Tetapi yang tidak kalah penting nanti kan bagaimana kita itu melakukan revitalisasi fungsi. Baru setelah itu nanti kita mengarah pada endingnya nanti kemana. Jadi visi ke depan daripada revitalisasi zona Eropa ini. Dan nanti Mas Nanang harapan kita bisa ikut bantu menjelaskan tentang sejarah-sejarah itu. Di situ ada zona-zona yang penting gitu. Tetapi saya ingin sampaikan Mas Oki, di saat saya masih mahasiswa dulu,
sempat dapat eh, penjelasan tentang ilmu politik gitu ya. Ilmu politik itu kan katanya berasal dari kata polis. Polis itu adalah negara kota. Nah, negara kota itu di dalam penjelasan teori waktu itu digambarkan sebagai negara yang dikelilingi oleh tembok. Nah, kelihatannya di sini juga begitu. Dalam peta tahun 1700-an itu kalau ditemukan ada tembok melingkar di kawasan kota zona Eropa ini. Nah, harapan kita nanti akan memunculkan lagi nuansa dan kejayaan daripada zona Eropa ini sebagai satu bagian yang unik di Surabaya. Baik. Dan Surabaya nanti kedepannya akan lebih lengkap dengan zona-zonanya itu. Ya, harapannya seperti itu. Kalau zona Arab sudah survive hingga hari ini, zona pecinan Kia-Kia juga masih terus berusaha dihidupkan dengan adanya festival kuliner di sana, dan kini konsentrasinya ada di zona Eropa. Pak Nanang, kalau tadi dikatakan oleh Pak Tony bahwa sebetulnya revitalisasi ini tidak hanya sekedar fisiknya saja, tapi revitalisasi fisik per hari ini Anda lihat bagaimana berjalannya? Sudah sesuai dengan harapan pegiat sejarah atau pribon? Secara fisik memang sangat luar biasa. Itu yang sudah lama menjadi impian kita, pecinta, pegiat sejarah kota Surabaya. Karena kita ini membandingkan Surabaya dengan dua kota yang lain, yaitu Jakarta sama Semarang. Yang ketiga-tiganya, Jakarta, Semarang, Surabaya, memiliki tipologi yang sama, serupa. Sama dibangun oleh Belanda. Di kawasan itu dialiri oleh sungai Ciliwung. Semarang ada Sungai Berok, kemudian di Surabaya Sungai Kalimas. Di masing-masing kota ini, di bagian pesisir ada bentengnya. Jadi Surabaya Benteng Belvedere, di Semarang Benteng Berok, kemudian di Batavia Kastil Batavia. Lalu di selatan dari kastil itu ada kota yang bertembok. Jadi kota bertembok ini isunya ya sangat lengkap. Ada administrasi, balai kota, ada gereja, ada lapangan, ada rumah sakit, ada sekolah, ada bank, macam-macam. Sehingga fungsi dari sebuah kawasan yang bertembok tadi itu sangat menjalankan fungsi administratif sebagai ibu kota sebuah kawasan. Tadi Pak Tony mengatakan ibu kota dari kawasan mulai Jepara sampai Panarukan gitu ya. Ya, mengaturnya di situ. Jadi itu sebagai ibu kota pantai utara sisi timur. Jadi kepalanya kala itu dikatakan sebagai Gezagheimer. Dan itu kantornya ada di Jembatan Merah. Rumahnya Gerahadi. Kala itu ya. Rumah dinasnya. Jadi karena sekarang kita ini mencoba untuk merevitalisasi kota lama, yaitu kota Eropa, maka setidaknya tidak sekedar secara fisik, memang fisik bagus. Jadi banyak orang pengunjung pasti akan datang ke situ. Betul. Tapi kalau hanya sebatas terekspos dengan keindahan fisik saja, sayang-sayang kota ini. Kota ini memiliki sejarah panjang yang perlu diketahui. Betapa kota Surabaya di abad ke-18 itu sudah menjadi kota yang tidak hanya metropolitan, tapi kosmopolitan. Kota yang menjadi tempat tinggal banyak nasionalitas, kebangsaan. Buktinya apa? Buktinya di Penele, makam Penele. Itu makam tidak hanya orang Belanda, tapi beragam kebangsaan. Jadi ini menunjukkan betapa fungsi kota Surabaya kala itu tidak hanya senusantara, tapi mendunia. Ini kebanggaan yang perlu diketahui oleh masyarakat sekarang. Kalau sekarang hanya dipaparkan pada keindahan fisik, memang indah, kita bangga. Tapi lebih bangga lagi kalau kita mengenal bahwa kota ini kala itu sudah fungsinya luar biasa. Ya, memang. Siap, revitalisasi fisik ini memang juga menjadi salah satu poin plus yang bisa dinikmati oleh wisatawan, apalagi sekarang trennya sedang tren vintage. Jadi memang kita suka sekali berkunjung ke era-era lawas, tapi lebih dari itu tidak hanya sekedar bersuah foto, tidak hanya bangunannya saja yang dipugar, tapi juga sejarahnya bisa kembali dihidupkan. Nah, ini PR yang sangat berat. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usaha jeda berikut.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Kita membahas terkait dengan usaha pemerintah Kota Surabaya untuk menghidupkan dan juga mewujudkan wisata kota tua atau kota lama di Surabaya. Revitalisasi fisik tengah berlangsung dan harapannya lebih dari itu, tidak hanya fisiknya saja yang dipugar, tapi sejarahnya juga kembali dihidupkan. Pak Nanang, kita tahu bahwa untuk menghidupkan sejarah, untuk mencamaikan dan juga menceritakan sejarah, itu bukan satu hal yang mudah. Nah, itu juga perlu mereka yang memang expert seperti jenengan, yang memang mendalami betul. Nah, apakah ini bisa terrealisasi di Kota Surabaya? Sangat bisa. Tadi Pak Tony mengatakan bahwa revitalisasi fisik sudah sedang berjalan, ya kan? Lalu tahap kedua revitalisasi fungsi. Ya. Setelah itu mau dibawa kemana ini? Berarti revitalisasi visi ke depan. Nah, termasuk ketika kita ngomong tadi kawasan kota lama yang berbagai etnis, ya, ada Eropa, Cina dan sebagainya itu. Ini kan sesuatu yang harus kemudian kita kembalikan memori publik itu ke sekarang. Sehingga begitu kita tahu sekarang, maka ke depan harus seperti apa. Kota ini sudah nyata-nyata sebagai kota multikultural. Terbukti secara yang lama sudah ada, dan sekarang kita mengakui ada multikultural, ada keragaman agama dan etnis. Dan ini harus tetap menjadi warna kota Surabaya ke depan. Maka ke depan itu kalau nggak dibingkai dengan sebuah lembaga-lembaga, maka ya akan pudar kembali. Di kota lama misalkan, kita lupa satu, tadi saya menambahkan Pak Tony, kota lama Surabaya itu ada etnis Eropa, ada etnis Pecinan, ada etnis Melayu, ada etnis Arab. Etnis Jawanya di mana? Oh, itu di Surabaya ini. Apa semuanya pendatang ke Surabaya saat itu? Jawabannya ada. Sebelum mereka datang kemari, asing ya, itu ada yang namanya kawasan Ampel Denta. Ampel Denta yang sekarang terkenal dengan banyak ampel. Ampel Gubah, Ampel Suci, Ampel Kembang, itu dulu asalnya satu Ampel Denta. Di mana Raden Rahmat di abad ke-15, 1400 sekian, datang dari Trowulan dengan beberapa pengikutnya dan termasuk warga setempat di tempat itu. Dan disitulah kemudian Raden Rahmat mengembangkan agama Islam, mendirikan masjid. Dan itu bukan orang Belanda, itu bukan orang Arab, itu bukan orang India, tapi orang lokal, pribumi. Nah, kita nggak sebut sekarang. Mumpung kita ini membingkai kota lama Surabaya, harusnya juga ingat pada bahwa di situ sudah pernah ada peradaban. Peradaban siapa? Ya pribumi. Maka Ampel Denta, misalkan kalau kita lihat ke kawasan Ampel, di salah satu gapura dari Ampel di masjid sana, itu ada aksara Jawa, inskripsi dari abad ke-15. Nah, ini menjadi patokan panduan bahwa oh iya sudah ada bangsa di situ, yaitu bangsa Jawa. Siap. Sebelum ada bangsa-bangsa Eropa, Pecinan, Arab datang, ternyata sudah ada etnis pribumi yang sudah lebih dulu masuk ke kota Surabaya. Nah, kalau tadi Pak Tony mengatakan terkait dengan revitalisasi fisik, fungsi di bayangan Anda harus seperti apa? Bangunan-bangunan yang sudah dipugar, yang sudah dipercantik, yang sudah hidup ini, fungsinya harus seperti apa? Ya, fungsinya dia harus bisa bercerita, harus bisa bermanfaat dulu. Di situ ada satu fenomena kalau yang kemarin banyak gedung-gedung, bangunan-bangunan, rumah masa lalu yang terbengkelai. Faktanya begitu, menjadikan kota ini jadi makin kumuh. Tetapi kan dengan adanya revitalisasi fisik itu menjadi nampak indah kembali. Tetapi kan nggak cukup hanya indah saja. Nggak cukup hanya itu untuk apa ya, seolah-olah menyajikan satu, memanjakan mata saja. Tetapi juga ini harus dikombinasikan dengan fungsinya. Fungsinya di sana yang pertama, bagaimana kawasan itu bisa menjadi hidup. Kalau dengan hidup itu kan berarti menjadi pusat kegiatan ekonomi jalan. Bisa bertumbuh kafe-kafe, tempat-tempat pertunjukan, bahkan adalah mungkin galeri-galeri produk-produk lokal yang kemudian bisa menyuguhkan produk yang diminati untuk masa sekarang sehingga siklusnya bisa jalan. Kemudian
itu juga bisa ada juga kantor-kantor yang masih bertahan difungsikan dengan baik. Ada bank-bank besar, Ya kan? BUMN. Ya BUMN, ada juga kantor-kantor pemerintahan yang juga masih menjaga dengan baik. Artinya bahwa nanti itu tidak akan jauh berbeda. Gambaran dari kota lama Surabaya itu seperti kota lama yang tadi seperti diceritakan oleh Mas Nanang. Ada perbankan, ada administrasi, ada apa-apa gitu. Nah, yang juga penting sekarang yang perlu kita lihat kan, bagaimana itu tidak mungkin karena pemerintah ini kan fungsinya stimuli saja, kemudian mendesain dan kemudian setelah itu masyarakatnya. Nah, harapan kita supaya itu bisa hidup dan pemerintah supaya bisa juga mengerjakan tempat yang lain juga, masyarakat harus tahu bahwa apa tanggung jawab mereka, tugas mereka, betul, gitu kan? Betul. Mereka masyarakat di kota lama ini harus tahu persis mereka sebagai punya potensi apa, kemudian melakukan apa dengan target seperti apa, dan ketika itu hadir orang untuk ingin tahu tentang kota lama, mereka pun bisa bercerita. Jadi guide daripada kota lama dari perspektif kalau ada wisatawan, guide-nya yang pertama masyarakat. Warga sekitar, ya. Selain nanti itu adalah dari guide daripada tour leader yang mereka-mereka yang datang. Nah, dengan begitu kan akan ada rasa bahwa makin lama cerita itu akan berkembang, masyarakat akan membuka buku-buku literatur masing-masing dan nanti akan ada kaya cerita. Nah, dari situ orang akan membayangkan bagaimana kondisi masa lalu. Kalau proses edukasi itu berjalan, maka sajian di sana pun akan nanti menyesuaikan. Dan untuk kemungkinan kan ada satu tradisi dansa yang dari orang-orang Eropa seperti apa gitu. Kemudian ada tradisi makanan kulinernya orang-orang Eropa. Itu akan muncul di sana. Oke, baik. Begitu. Itu kira-kira begitu. Jadi memang ini satu hal yang luar biasa memang ketika nanti sudah bisa berjalan, maka dari itu supaya fokus pemerintah kota juga tidak stuck di wisata kota lama saja, masyarakat juga harus dilibatkan. Karena seperti yang dikatakan oleh wali kota bahwa untuk membangun kota pahlawan ini tidak bisa sendirian. Harus bahu-membahu bersama dengan warganya, warga dilibatkan supaya memiliki self-belonging atau rasa memiliki, artinya ikut menjaga dan ikut melestarikan. Pemirsa, kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Barangkali kota tetangga Surabaya yang juga sudah memiliki atau menghidupkan bahkan wisata heritage adalah Kota Malang. Di sana ada satu daerah yang dulunya adalah daerah kumuh, namun sudah disulap, dihidupkan menjadi kota lama seperti saat ini adalah Kayu Tangan Heritage. Nah, bangunan di sana lawas-lawas sudah dipugar, dipercantik, bahkan juga lebih hidup. Warganya sudah semakin sadar untuk menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, dan juga ekonomi pun di sana semakin menggeliat. Inilah impian yang bisa nantinya direalisasikan di Kota Pahlawan tercinta di wisata Kota Lama. Lantas sampai dengan hari ini, Pak Tony, apa dorongan yang bisa diberikan kepada pemerintah Kota Surabaya untuk, kalau tadi awal target adalah akhir Mei diresmikan, namun sampai dengan hari ini masih belum kunjung selesai, dorongan apa yang bisa diberikan kawan-kawan Dewan untuk mewujudkan mimpi besar wisata Kota Lama Surabaya? Ya, tentunya kita memberikan motivasi. Kita tidak memposisikan sebagai kontrol yang terlalu menyulitkan, tetapi kan kontrol yang kita lakukan adalah kontrol yang justru mendorong. Kemudian mendorong itu yang pertama tentang akurasi daripada konsep upaya pengembaliannya. Karena kan di kawasan Kota Lama sudah banyak ditetapkan bangunan-bangunan cagar budaya. Kemudian lagi kalau itu kembalinya pada konsep kecagar budayaan, berarti kan pendekatannya harus seandainya ada satu seperti lampu yang kemudian dihadirkan kembali, sedapat mungkin kita hadirkan dekat konsepnya dengan masa lalu. Seperti sekarang kan ada lampu yang berdiri, ada lampu jalan yang kemudian melengkung. Kalau yang melengkung waktu itu tidak mencerminkan ke masa laluan,
Ya itu nanti kan kita koreksi bersama, Yeah. bisa kita lepas dan kita ganti yang baru. Kemudian yang kedua, dorongan lain kaitan dengan masalah masalah keanggaran kan kita sudah lepaskan pada loss, kalau bahasa kita sekarang sudah lah loss demi ini Selagi untuk kota. Untuk kota. Kita nggak akan ada hambatan-hambatan, bahkan adalah kita berpikir apa yang masih kurang yang bisa kita bantu, selagi anggaran kita masih cukup, kita bisa toleransi untuk pengembangannya. Yang lagi adalah yang kita dorong, kesiapan pemerintah kota mengedukasi masyarakat. Masyarakat jangan lalu tidak tahu. Ini ada perbaikan-perbaikan, dikira hanya perbaikan-perbaikan gorong-gorong, lalu dicat, lalu jadi bersih. Yeah. Lalu mereka harus diedukasi. Melakukan apa, kemudian berbuat apa, nah itu harus diedukasi. Yeah. Nah, perlu dibentuk tim yang memang paham tentang arah daripada revitalisasi kota lama ini di Surabaya ini, kawasan Eropa ini, supaya mereka mulai memikirkan secara cermat, secara detail titik-titiknya itu. Jadi seperti begitu kita kan nanti kan rasa. Kalau kita itu kan yang begitu orang datang secara fisik, rasa Eropanya nampak. Yeah. Kemudian lagi ketemu sajiannya nampak, gitu kan. Agak aneh juga ketika nanti begitu kita datang ke kawasan Eropa, ketemu adalah dalam tanda kutip tempe penyet, mama begitu. Kok enggak kan kontroversi ini. Nah, ini maksud kami supaya disinkronkan. Baik. Nah, untuk yang tempe penyetnya tadi di mana? Kalau toh ada enggak apa-apa, tetapi itu menjadi bagian yang justru harus dikemas menjadi menarik. Bahwa di Kota Lama masih hadir tempe penyet. Tempe penyet masih ada di Kota Lama. Mama begitu kan? Ya itu satu hal yang. Tetapi juga kultur yang perlu kita lihat kan harus lebih berkemajuan. Bahwa dari situ harus bisa memberikan cerminan betapa kita menghadapi Surabaya itu dikepung oleh kekuatan yang begitu luar biasa. Tetapi kan toh akhirnya Surabaya menjadi satu kunci merdeka. Nah, kekuatan itu harus juga tersampai supaya sebagai kota jangan sampai nanti kita menghidupkan kota lama yang lalu bernuansa Eropa, lalu menggerus spiritualitas kita sebagai Surabaya yang memiliki brand sebagai kota juang, kota pahlawan kan gitu kan. Betul. Jadi kemudian kepahlawanan itu harus juga muncul di ruang itu. Siap. Jadi memang terkait dengan hal ini jangan sampai kita nantinya lupa dengan identitas asli kita. Jadi semangat juang itu harus tetap ada. Pak Nanang, terakhir nyun sewu singkat saja karena waktu kita terbatas. Harapan terbesar dari kawan-kawan pegiat sejarah, pegiat seni di Kota Pahlawan, wisata Kota Lama ini siap kapan untuk bisa diperkenalkan kepada halayak umum? Ya, sebetulnya saat ini pun juga sudah siap ya, karena secara tampilan fisik sudah ada. Memang nilai-nilai kepahlawanan itu harus muncul di sana. Kepahlawanan ini bukan berarti harus pegang senjata, tidak. Tapi semangat individu yang tinggal di sana untuk bisa menang, untuk bisa hadir, mewarnai Kota Lama, itu adalah senjata. Kalau warga setempat tidak punya semangat untuk mengisi berperan dalam konsep Kota Lama Surabaya, maka ya dia akan mati, dia akan tidur, diinjek oleh siapapun yang mengisi Kota Lama itu. Dan kita nggak ingin warga setempat menjadi penonton, tapi mereka harus jadi pelaku. Betul. Ketika jadi pelaku berarti punya semangat. Semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar, semangat untuk mempelajari orang lain. Berarti mereka harus belajar kawasan kota itu seperti apa. Sejarahnya misalkan, minimal itu. Nggak perlu harus 100% dia tahu semuanya, tapi sekilas tahu dan dia bisa berbicara, itu kekuatan, itu semangat dan itu senjata. Siap, tidak hanya hidup secara fisiknya saja, tapi spirit atau semangat warga sekitar juga untuk bisa menceritakan, mengisahkan nilai-nilai sejarah yang ada di sana juga harus terus dipupuk. Tentu harapannya adalah paling tidak kita bisa menyamai atau bahkan melebihi wisata Kota Tua Jakarta, wisata Kota Lama Semarang, di mana wisata Kota Lama Surabaya juga bisa kembali hidup, bisa kembali
memberikan ekonomi yang lebih berdampak bagi warga sekitar, dan tentunya ini menjadi ladang khusus bagi pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan PAD-nya. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Nanang sudah hadir di studio kami. Pemirsa, saya Oki Sandi juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda menyaksikan iBreak edisi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.